Agamaku, Muhammad itu nabiku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah sahabat Nabi, Allah sampaikanlah salam kami. Islam ajarkan kelembutan, Nabi nggak perlu kasih sayang. Mari kita saling bergandeng tangan, jangan saling menjauhkan, apalagi menyeru kebencian. Siti Hadijah istri Nabi, Siti Aisyah istri Nabi, Siti Fatimah putri sang Nabi, Hasan dan Husain cucu Nabi, merekalah cahaya mata Nabi. Islam ajarkan kelembutan, Nabi gak perlu kasih sayang. Mari kita saling bergandeng tangan, jangan saling menyalahkan, apalagi menyeru kebencian. Dengarlah wasiat Nabi, janganlah saling mencaci, jangan merasa benar sendiri. Biasakanlah toleransi dan jagalah kebersihan hati. Islam ajarkan kelembutan, Nabi gak perlu kasih sayang. Mari kita saling bergandeng tangan, jangan saling menyalahkan, apalagi menyeru kebencian. Islam ajarkan kelembutan, Nabi gak perlu kasih sayang. Mari kita saling bergandeng tangan, jangan saling menyalahkan, apalagi menyeru kebencian. Rame banget hari ini, luar biasa. Mas Adotawi, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Nah, nyanyi. Tadi berapa orang itu ya? Tadi anak-anaknya ada 6. Ada 6 orang. Iya. Dan Mas Adot ini selalu kalau bernyanyi ini selalu dengan anak-anak. Iya. Selalu dengan anak-anak. 99%. Sudah, ya, berarti hampir setiap kali pasti dengan anak-anak. Iya. Nah, ini kalau nyanyi dengan anak-anak seperti itu yang ngajarin Mas Alwi sendiri atau dari mana mereka ini sebenarnya? Iya. Yang pertama jangan panggil Mas Alwi. Alwi itu ayah saya soalnya. Oh iya, Mas Adat berarti. Iya. Sebagian besar saya mengajarkannya kepada mereka. Tapi karena mereka sudah terbiasa, insya Allah nggak terlalu sulit. Ngajarinya nggak terlalu sulit. Biasanya saya nggak langsung. Saya rekam di handphone, bagikan ke mereka. Di-share. Mereka ketemu lagi. Sekali 2 kali mereka udah lancar. Nah, koreografinya gimana? Ada yang ngatur. Oh ada, pasti bukan saya. Gue pikir dia juga gitu kan, kayaknya keren nih kalau dia juga. Tapi kan kalau nyanyi sama anak kecil bukannya susah ya Mas Adat ya? Kan anak kecil moodnya suka berubah-berubah, misalnya ntar capek, ntar apa Jangan kan gitu. anak-anak mas, saya ngadepin dia aja susah hidup saya. Gitu ya? Bisa ya? Iya. Ya, Tuh, makanya. Aku masih kecil, aku baru jalan 15 tahun. Emang kelihatan sekarang lebih tua karena mungkin ngadepinnya. Oh iya, makasih loh mas. Hidup saya penuh tekanan setelah ada dia di sini, memang benar. Bersama anak-anak memang ada inilah, ada susahnya, tetapi kesusahannya, kesulitannya itu malah itulah uniknya kan begitu. Kadang-kadang ya pada saat mau kan ada rekaman, ada syuting, ada pentas kan gitu. Betul. Pernah kalau rekaman moodnya ada. Kalau moodnya nggak dapet, mungkin bisa pulang lah ganti shift.
Ya. Besoknya baru masuk lagi. Sampai begitu. Ya, pernah sekali kita diundang ke Malaysia, siaran langsung televisi di Malaysia, salah satu televisi swasta di Malaysia. Kemalaman memang acaranya. Berapa orang itu? Apanya itu? Semuanya berapa orang? Enggak, yang saya bawa 2 anak, yang duet dengan saya. Iya, oke. Kalau backing vokalnya dari anak-anak Malaysia. Mungkin sudah terlalu ngantuk, ngambek dia. Nangis. Ya nggak manggung dong akhirnya. Enggak, saya rayu sedemikian rupa sampai pokoknya sampai dia mau, baru dia mau maju ke depan. Kita juga sempat begini kan. Kalau off air gimana? Kalau off air, Kalau off air, apalagi kalau off air kadang-kadang suka jam 11 malam, Nah, setengah itu 12 gimana? malam. Itu dia. Kalau itu sudah harus tidur dulu. Pokoknya siang tuh harus dia puas betul tidurnya. Kalau dia kurang tidur, kan biasanya saya buka dulu kan. Saya buka sambil ngeliatin dia dari jauh nih. Jangan sampai tidur, jangan sampai tidur. Suka dukanya di situ. tapi menariknya apa mas? Kalau itu tadi kan sebenarnya ribetnya ya kalau kita bicara ya. Iya. Tapi bahagianya apa? Apakah itu membuat Anda jadi lebih muda mungkin? Saya nggak merasa lebih muda ya. Kan pasti. kalau ngurusin anak-anak kan mau nggak mau kan ikut Iya, gaul tuh. Betul, betul. Ah. Nggak gini, kalau sukanya saya melihat mereka ini manusia-manusia yang apa adanya. Yang polos, yang nggak basa-basi, yang mengajarkan kepada kita. Bayangkan kalau setiap hari saya bertemu mereka, saya diajarkan untuk selalu jujur, selalu polos apa adanya. Iya, iya. Kalau kita ini kan sering Mas pakai Hadat- topeng, Mas. Iya betul ya, betul. Ketika kita sudah dewasa, kadang-kadang kita menggunakan topeng Iya, semua. Ya. iya. Mas Hadat, kalau melihat fenomena anak-anak seperti ini yang ikut dengan Mas Hadat, di lain hal, tadi saya baru aja kemarin bahas wawancara tentang sosial media gitu Mas ya. Ini dengan sosial media nih, anak-anak nih jadi bebas ngomongnya, ada yang kurang ajar ngomongnya, ada yang seperti ini. Gimana sih generasi Indonesia nih penerus kita nih seperti apa sih Mas? Justru saya katakan begini, kenapa? Maaf nih, saya contoh Maaf, dulu ya Mas maaf. gini. Kalau zaman dahulu gitu ya, saya kayaknya nggak berani tuh ngomong, Soeharto tuh nggak berani tuh. Saya biasanya ngomongnya Pak Soeharto gitu. Atau Pak, gitu Iya, biasanya. iya. Tapi kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang biasanya presiden aja dipanggilnya SBY, Jokowi. Gitu. Lu, nah gimana tuh Mas? Iya, artinya begini, itu kan bagian dari akhlak ya, Betul. Mas Jadi ya. Kenapa? Itu salah satu alasan kenapa saya selalu memilih bersama anak-anak. Karena saya yang punya keyakinan bangsa ini mimpi luar biasa kalau mau bangkit, mau menjadi maju, mau menjadi lebih baik kalau bukan anak-anaknya yang kita didik. Artinya begini, kalau orang dewasanya nilainya sekarang 6, ya, bagaimana mau mengharap anak-anak ini menjadi lebih bagus? Kan paling tidak anak ini bagaimana diupayakan, kan pendidikan anak-anak dari orang tuanya. Angkat ini anak-anak ketika dia menjadi dewasa, Dia bisa dia mengajarkan. menjadi punya nilai 7, Betul. dia punya ilmu untuk mendidik Betul. anak-anaknya. Kalau bicara media sosial, saya ini termasuk yang imbasnya, Mas. Nah, contohnya Mas. Kalau ditanya suka dukanya, dukanya saya sedihnya. Karir saya berjalannya sholawat ini malah hambatan itu dari internal sendiri. Kenapa itu? Fitnah-fitnah yang luar biasa. Nah itu dia gitu. Dan biasanya maaf ya haters maksudnya gitu. Iya. Nah biasanya itu kalau dilihat itu banyak kan anak-anak muda itu Mas yang Saya nggak tahu. Artinya begini, klik aja lah masyarakat pemirsa semua. Semua pokoknya begitu Hadat Alwi, terus kesannya, wah ini difitnah habis-habisan. Mereka yang menulis itu semua tidak satu pun yang pernah mengkonfirmasi kepada saya. Dimatikan karakter saya. Bahkan banyak pejabat, bupati, wali kota yang mengundang terkena insu seperti itu membatalkan acara kepada saya. Waduh. Dan yang herannya, sebagian besar masyarakat yang membaca langsung percaya. Boleh saya tahu apa contohnya Mas? Ya artinya misalkan begini, bahwa Hadat Alwi itu pembenci sahabat Nabi. Pembenci sahabat Nabi. Karena saya membawakan puji-pujian buat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, maka seolah-olah digambarkan oleh, kalau menurut saya tidak berbicara kepada orang yang membuat fitnahan itu. Saya hanya berbicara kepada orang-orang yang gampang mendapatkan isu Iya, itu. iya, iya. Jangan gampang-gampang dapat isu. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya kita ini,
pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, kecenderungan kita kemana akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita harus punya ilmu kalau mau menilai orang itu. Saya tidak punya keinginan apa-apa, saya hanya ingin melakukan sesuatu. Saya bukan ustadz, saya ingin melakukan sesuatu dengan sholawat saya agar Indonesia ini damai. Kenapa dengan bisa sampai sholawat. disebut pembenci sahabat Nabi itu tadi? Mungkin, ini baru mungkin, Iya, saya iya. tidak berani mengatakan itu kan. Saya rasa orang-orang yang mengatakan saya pembenci sahabat Nabi tanpa pernah bertanya kepada saya, mungkin mereka itu orang-orang yang membenci keluarga Nabi. Ini ceritanya panjang lah. Tapi saya nyanyian dari iya, artinya gini, ada masalah teknis misalkan, ya enggak ditanya kenapa kok kamu nggak bawain ini. Tadi saya bawaan lagunya komplit semuanya para pemirsa, dari mulai Rasulullah, sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, saya bawakan semua. Setelah itu orang yang mau menilai apa saya nggak apa-apa. Yang perlu penilaian kita adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah itu demi Allah jadi saksi kalimat saya. Monggo, saya mau jadi apa itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah sampaikan apa adanya. Ini kalau saya ditanya dukanya, bukan duka buat saya mas ya. Saya duka kenapa dari internal sendiri yang mengganjal sholawat ini. Iya, jadi itulah dia makanya lucunya seperti itu ya. Jadi akhirnya malah jadi sebuah hambatan ya. Tapi memang benar loh, itu pun ya ini kalau karena hitam putih ya, ini saya ngobrol aja nih. Saya juga nggak pernah ngomong seperti ini sebenarnya. Banyak juga kalau misalnya yang masuk ke saya nih, contohnya gini, banyak yang masuk ke saya. Maaf ya, saya nggak usah sebut nama dan sebut apa. Kenapa sih Mas Dedi itu bukan Muslim kan, gitu ngomongnya, ya kan? Kenapa sih kalau ngundang kebanyakan ngundang ustadz dan sebagainya? Loh, saya balas juga gitu kan, saya balas kan, loh lucu ya saya bilang. Negara kita tuh hampir 90% Muslim. Terus salahnya apa? Justru kan kita itu harus apa toleransi antar umat beragama, dan itu rusaknya itu justru di kalangan-kalangan tersebut yang akhirnya mengadu domba tersebut gitu. Nah itu kan awalnya dari anak-anak muda inilah yang harus dibenahi gitu. Betul. Kalau kita bicara agama, nggak ada satu agama pun seharusnya yang murni yang mengajarkan intoleran. Betul. Nggak ada. Islam itu mengajarkan agama cinta. Artinya kalau Islam digambarkan pemarah, berbeda sedikit marah, saya yakin itu bukan ajaran Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah mengajarkan intoleran. Rasulullah itu penebar cinta. Oke, luar biasa. itu kan tadi yang haters-hatersnya sama Mas Haddad Alwi kan, tapi dari nyanyiannya Mas Haddad Alwi apa segala macam ada juga yang kalau nggak salah. Nah itu dia. Jadi Kita pengen tahu juga ya. kan, Gin. Maksudnya apakah ada sisi baiknya ada yang juga, gitu. ada apakah dari lagu-lagu tersebut berfaedahkah? Ada contohnya nggak gitu kan? Nah, Intinya iya. ada contohnya nggak? Iya. Kalau cerita-cerita banyak sekali. Artinya ada seorang anak muda yang ibunya menulis surat kepada saya, Mas Haddad terima kasih, anak saya ini anak yang keras, nggak pernah meneteskan air mata, lembut kepada saya aja nggak pernah, kata ibunya. Sekali waktu saya dengar kok sepi di ruangannya, biasanya jedar musiknya. Saya buka pelan-pelan suara irama sholawatnya Mas Haddad, dan ketika dia melihat saya, anak saya yang keras tadi yang tidak pernah berkata lembut apalagi memeluk, dia berlari memeluk saya dan meminta maaf. Itu satu. Terus kalau mengenai mu'alaf tadi, ada di sebuah lapas yang dibawakan lagu Al-Itiraf. Lagu Al-Itiraf itu confession, sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan dosa-dosa kita. Semua yang beragama, Mas Dedi, yang punya Tuhan, dia merasa bahwa dirinya punya dosa kan gitu. Betul. Ketika dia mendengarkan itu dan membawakan itu, dia menangis, dan beberapa kali setelah dia ikut acara-acara di lapas sendiri, saya belum datang, tapi lagu saya dibawakan. Dia menyatakan untuk masuk ke dalam Islam, dan lapas itu mengundang saya untuk datang ke sana. Wah, gimana rasanya tuh? Luar biasa, Mas Dedi. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya tidak sedang berbahasa basi. Insya Allah yang saya katakan ini, Allah jadi saksi, insya Allah keluar dari hati saya yang paling dalam. Saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya orang banyak salahnya, saya orang banyak dosanya, dan saya merasa belum melakukan sesuatu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga buat membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi ketika saya melihat lagu saya dapat menyentuh orang dan ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat melakukan kebaikan, itu syukur yang luar biasa, Mas. Gak bisa dihitung. Seberapapun royalti yang saya dapatkan gak bisa dibandingkan.
dengan cerita seperti Mas ini. Haddad ngomong aja kayaknya Berkaca-kaca. berkaca-kaca nih barusan. Ya, saya terharu. Mas. Jadi seberapapun royalti yang didapatkan itu tidak ada. Iya, nggak bisa dibandingkan lah. Karena nggak bisa diceritakan. Saya kan ditanya bagaimana rasanya kan. Saya nggak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya yang saya rasakan. Tapi yang pasti kebahagiaan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah menilainya juga seperti itu. Amin. Saya berharap Rasulullah juga tersenyum. Kalau ada satu kalimat sholawat saya yang bisa membahagiakan Rasulullah. Amin. Insya Allah. Dan bukan hanya itu, tapi sekarang juga katanya juga sering sekali diundang ke lapas ya untuk menyanyi di sana juga ya. Iya, jadi setelah saya mendengar seperti itu, saya katakan kepada sekretaris saya, informasikan ke semua lapas yang memang boleh saya datang, saya akan datang. Saya akan berbicara kepada mereka dan saya akan bersolawat bersama mereka. Dan mereka senang, Mas. Mereka senang, bahkan ada satu petugas lapasnya yang sedang hamil. Dia minta tolong untuk dipegang perutnya. Saya Itu bilang, nggak dibayar, usah." Mas? Enggak, Nggak dibayar, Nggak. sukarela. sukarela. Ya paling pulang saya bawa kue lah. Ya. Saya bilang nggak usah dipegang perutnya. Saya bilang kita berdoa karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Mari setelah kita bersolawat berdoa mudah-mudahan kehamilan Anda ini lahirnya menjadi anak yang soleh-solehah. Saya bilang. Luar biasa. Senang mereka, Mas, senang mereka. Dan kue itu artinya kadang-kadang lebih berharga ya, walaupun Betul. hanya kue itu ya. Betul. Karena arti yang di sananya itu yang paling penting ya, Mas. Benar, benar. Baik, terima kasih sekali Mas Haddad. Setelah ini kita juga akan mengundang seorang penyanyi senior dan ada orang penyanyi senior ini yang berkolaborasi untuk membuat sebuah lagu religi. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi di Hitam Putih, masih ada Mas Haddad Alwi dan Anda aja yang tanya. Tadi saya nanya udah kebanyakan, saya lupa kalau ada kamu. Biasanya kalau bintang tamunya menarik untuk ditanyain tuh, kamu nggak penting-penting banget jadi. Gitu ya? Oh. Makasih ya. Iya. Oke, baik. Jadi saya kasih kesempatan buat kamu untuk bertanya. Oh gitu. Kalau gitu aku kasih kesempatan kembali Mas Dedi untuk bertanya. Balik ini. Silakan. Mas Haddad, tapi Ya. aku mau tahu ini dari awal kan aku mengenal sosok Haddad Alwi itu sebagai penyanyi religi. Memang mengawali karir sebagai penyanyi religi dan akan terus di religi gitu ya. Betul di awal itu religi. Tapi saya bingung ya kalau soal nama-nama itu bingung. Yang penting pokoknya begini, saya membawakan lagu yang bermanfaat, lagu yang memberikan manfaat untuk para pendengar kan begitu. Apa itu namanya religi atau pendidikan atau apa? Ada sih lagu-lagu. Kalau misalkan religi itu tidak menyebut nama Allah, nama Rasulullah mungkin begitu. Ada tidak lagu-lagu yang tidak menyebut nama Allah dan sebagainya, tapi benar-benar hanya untuk Pendidikan ada. ada. Oh, ada. Total udah berapa album? Berapa ya? Mungkin lebih dari 15 ya. Wow, banyak 15 banget. album. Mungkin ya dari awal ya. Yang terakhir punya pasti tiap Yang album terakhir ada bulan keunikan bulan sendiri ya. puasa ini. Ya, ada uniknya apa namanya Mas Dedi dan Mbak Giri, bahwa album ini yang pertama yang tadi saya katakan bahwa umat Islam ini sekarang kok gambarnya kok kasar ya. Kok saling tidak bersahabat, tidak saling menyayang. Nah, album ini momentumnya pas. Yang saya bawakan tadi, Islam agama kasih sayang. Rasulullah tuh mengajarkan cinta, mengajarkan kelembutan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan toleransi. Kan gitu. Tidak Rasulullah tidak mengajarkan aku paling benar, kalian salah. Maksud saya, umat Rasulullah ini tidak diajarkan untuk Beda-bedakan petentang-petenteng nilai, lah. petentang-petenteng. Ya, terus gampang-gampang menyalahkan orang yang dalam satu Islam pun berbeda pandangan terus saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Tapi itu yang terjadi. Makanya lagu ini mudah-mudahan bisa menyadarkan orang-orang yang mau sadar. Kalau orang-orang yang nggak mau sadar, kita bisa bilang apa? Kan gitu. Mau diapain juga nggak bisa. Iya, Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, kewajiban Rasulullah cuma menyampaikan, kan gitu. Apalagi kita Mas Edi, iya kan? Nah, terus lagu yang di dalam album itu ada lagu tentang senyum. Nanti kita bawakan. Senyum itu sedekah. Senyum itu penting. Indonesia ini perlu senyum.
perlu kasih sayang, perlu keceriaan, perlu kegembiraan, perlu rahmah, kan begitu. Itu unik yang pertama, Mas Edi. Mbak. Unik yang kedua, pemirsa, tidak dapat diperoleh di mana-mana kecuali di Carrefour seluruh Indonesia. Di seluruh Carrefour Indonesia itu yang uniknya. Oh, oke. Jadi kalau mau beli harus di sana gitu ya? Iya, jadi kalau nyari di rumahnya Mas Dedi nggak dapat. Oh iya. Tapi saya dengar-dengar ada keunikan ketiga. Saya dengar-dengar katanya Mas mau mencoba untuk nyanyi dangdut. Begini, pada waktu itu saya ini kan termasuk mengidolakan Uma Irama. Oh, Saya berpikir orang mau berdakwah itu kan macam-macam caranya. betul. Asal dia dalam kebaikan sampai. Saya sering berbicara di mana-mana bahwa berdakwah itu tidak harus menunggu menjadi seorang ustadz, tapi dakwah itu yang benar. Dakwah itu bukan harus khutbah kemana-mana, bukan. Dengan akhlak, misalkan. Kalau kita mau nyebrang, ada orang tua, saya kasih contoh ekstrim. Orang tua mau nyebrang sendirian pakai kalung salib. Berarti bukan muslim ya? Bukan muslim. Apakah itu bukan akhlak Rasulullah ketika dia gandeng tangannya, dia seberangkan ke depan? Akhlak. Akhlak, itu ajaran Islam. Jangankan manusia, hewan saja. Hewan gitu. pun, Nabi Muhammad itu tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad mengatakan untuk dicintai. Kan begitu. Nah, tadi ngomong apa saya lupa. Jadi intinya sekarang adanya intoleransi antar umat beragama itu harus dihilangkan. Iya, Dan mudah-mudahan dengan lagu-lagu ini bisa membantu seperti itu. insya Allah. Nah, apakah dengan seperti itu nanti Anda tidak dibenci lagi oleh kalangan-kalangan ekstrim? Kalau mengenai kebencian itu Nabi Muhammad pun ada yang membenci, apalagi seorang Hadat Alwi, Mas Dedi. Iya. Iya kan? Yang paling penting kalau buat saya terus mengaca, saya berkaca, saya memperbaiki kesalahan saya terus sampai saya mati. Jangan berpikir tentang kebaikan diri kita, tapi berpikirlah tentang kesalahan kita dan kita perbaiki sebelum kita terlambat. Iya. Berarti mungkin enakan Mas Hadat kan pernah jadi pengusaha tuh ya, katanya usahanya banyak segala macam. Mungkin enakan jadi pengusaha aja kali Mas Hadat. Jadi nggak banyak hatersnya, gimana? Enggak, sebetulnya bukan pengusaha, saya seorang pengusaha punya perusahaan banyak, enggak. Dulu waktu saya kan asli Solo. Saya dulu membuka sebuah usaha printing bersama kakak saya. Tapi mungkin saya ini, jiwa saya mungkin tidak bisa di satu tempat atau gimana, saya nggak paham. Saya merasa saya harus merantau, saya ingin melakukan sesuatu lebih dari ini. Ketika saya di Jakarta, saya pikir mudah, ternyata enggak. Saya sempat membuka bengkel las, dan itu betul-betul luar biasa perjuangan pindah awal itu. Dan ketika saya merekam suara saya berikan kepada teman saya itu merespon, suara kamu bagus, kamu lebih baik rekaman. Di situ baru mulai. Nah, tadinya saya berpikir ke dangdut, kenapa? Tadi yang lupa tadi. Oh iya. Bahwa orang tuh berdakwah dengan akhlaknya, dengan macam-macamnya. Siapapun bisa berdakwah asal tetap dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai, saya bukan guru. Saya siapa? Saya hanya mau mengaku kepada pemirsa semua bahwa saya, kalau boleh saya mengaku sebagai saudara Anda. Kalau ada pemirsa yang membenci saya, tolong nggak usah benci-benci. Nggak ada apa-apanya, Hadat Alwi nggak usah dibenci. Tapi saya jadi teringat tadi ketika Anda mengatakan kalau ada nenek-nenek mau nyebrang menggunakan kalung salib, membantu pun sebuah akhlak gitu ya. Mas Hadat ini dekat sekali dengan Ustadz Wijayanto ya. Ustadz Wijayanto juga pernah cerita di sini, itu ceritanya lucu gitu. Jadi pada saat itu ada sebuah fenomena di mana katanya dilarang mengucapkan selamat Natal pada saat itu. Ada ibu-ibu datang ke Ustadz, dibilang, Ustadz, kita kan nggak boleh kan bilang selamat Natal. Terus Ustadznya bilang begini, Ustadz Wijayanto, nggak boleh apa? Ya itu ngomong selamat Natal. Apa? Selamat Natal. Lah itu udah 3 kali Anda ngomong. Nah, Anda dengan seperti itu tadi ngomong gitu, adalah kalangan-kalangan ekstrim yang pasti akan membenci Anda. Nah, ketika itu dilontarkan ke Anda siap membalas atau Anda diamkan? Enggak, kalau selama ini, kalau masalah di media sosial sedemikian rupa, saya tidak pernah membalas. Saya membalas, bukan membalas lah, saya menjelaskannya lewat lagu. Oh, jadi Ketika dikatakan, karya ya? Karya. Ketika saya dikatakan, ini Hadat Alwi ini pembenci para sahabat Nabi, saya bawakan lagu-lagu tentang sahabat Nabi. Jadi ada karya, tunjukkan walaupun, dengan karya. Mas Edi, Mbak,
Walaupun habis ini saya akan katakan, oh ini basa-basi ini. Nggak ada menangnya. Nggak ada benar. Jadi gini, bohong ini. Iya, Ini iya. bilang cinta sahabat Nabi, bohong ini. Iya, iya, Ya iya, kalau sudah begitu, saya harus ngomong apa? Kalau saya mah begini aja, mas saya nggak peduli lah dia mau nyanyi apa, enak didengarnya udah. Iya benar. Kayaknya teduh di hati gitu ya. Pokoknya kalau didengar. Nyanyi, suaranya enak, kayaknya dia nyanyi apa juga enak kayaknya. Berarti minta album baru. Iya, nunggu lagu dangdutnya gua. Tapi saya dengar-dengar katanya Anda pernah show di sebuah lapangan terbuka dengan kapasitas ribuan penonton, tapi yang datang cuma 50 orang, Mas. Lucu itu memang. Pernah itu saya pernah ngalamin. Jadi ceritanya ada sebuah event yang mungkin event sebuah merek sepeda motor yang dia itu acaranya pagi sampai malam. Setiap tahun itu malamnya itu adalah musik rock atau dangdut. Tapi karena malamnya itu besoknya itu 2 hari setelah itu adalah bulan puasa, dia ingin religi. Tetapi panitianya, IO-nya mungkin tidak pengalaman dengan penyanyi religi. Dia tidak menginformasikannya kemana-mana, ke radio, ke masjid-masjid, atau kemana. Jadi nggak ada yang tahu. Orang yang datang itu hanya lihat ada apa ya, mampir. Lapangan gede. Iklannya nggak ada? Iklannya nggak ada sama sekali. Saya sudah sempat curiga tuh dari pagi. Lapangan, stage-nya besar dan tinggi. Bodyguard-nya badannya 2 kalinya Mas Dedi. Lalu, 3 orang. Anda yang nyanyi? dijaga 50 orang. Luar biasa. Saya berdiri sendirian di panggung yang bisa dikumpulin 50 orang. Saya sendirian. Tapi saya harus profesional. Tetap. Saya bawakan lagu dan waktunya tetap sama. Saya juga semangat yang sama. Saya minta 50 orang tuh berdiri membawakan lagu bersama-sama. Dan 50 orang itulah sebenarnya fans-fans sejatinya, ya. Sebetulnya bukan, karena mereka lewat. Kalau mereka mohon maaf. Seandainya informasinya tuh Rame. insya Allah akan rame. Ya. Untung masih 50 orang, Mas. Ya. Untung yang 50 orang kan orang lewat. Tapi dia stay di situ ya. Itu gak cuma lewat doang apa ya? Iya. Tukang asongan kalau lewat doang. Oke, kita punya bintang tamu lagi tadi Iya. saya bilang. Siapa? Ini ada penyanyi senior, ada Ita Purnamasari, Mbak Ismi Aziz, bikin grup religi sekarang. Ada grupnya? Iya. Berarti rame-rame nih ya? Iya. Oke, kalau gitu kita undang saja. Langsung nyanyi ya? Langsung nyanyi? Tidak? Kita undang aja dulu. Iya, She Our Voice. She Our Voice. Oh. Oke. Udah. Silakan langsung duduk saja, silakan langsung duduk. Kalau nggak waktu kita habis salam-salaman. Salamannya nanti aja kita langsung duduk biar kita bisa tanya-tanya. Pas lebaran ya. Biar. Nggak apa-apa Mas, bisa. Iya. Oke, She Our Voice. Voice. She Iya. Our Voice. Yang bentuk Mbak Ismi. Nggak bareng-bareng sih sama ada KW, Belakang nih yang ganteng-ganteng. KW, Bugi. Oh. Ini Nggak semuanya kita Semuanya sih bareng-bareng sih semuanya. tahun 2012 katanya. 2012. Iya, 2000. Tahun 2012. Tapi anggotanya katanya banyak sebenarnya dan ganti-ganti. Bukan Ini aja udah ribet lu, jangan ngundang banyak. Bener, ini kan yang datang 5. Katanya total 12 ya, Mbak? Iya, sebenarnya sih kita ada 12 Ada 12 sampai 13 orang. Ada 13. Tapi tiap tahun ganti-ganti gitu. Gimana? Bergilir sih. Gantian. Siapa yang mau, siapa Siapa yang yang bisa. sempet, siapa yang bisa aja gitu. Ica kayaknya Kenapa tuh? nggak apa-apa sih, saya manggil yang muda dan cantik aja. Dari orang ngomongnya sama siapa, Bapak matanya langsung ke Bukan, yang muda. saya ngeliat kesian. Ini kayak dempet-dempetan, kayak nunggu dokter gitu. Ica, kayaknya ada kursi tuh satu lagi sebelah sana. Nah, kan gitu kan. Nah, Untung ada kursi, kalau nggak nawarin mangkuk. biar saya ngeliatnya enak gitu. Tadi kan ketutupan, nggak kelihatan. Iya. Jadi mau nanya sama Ica, apa sama Mbak Ismi nih? Saya mau nanya sih, maksudnya She Our Voice tuh apa sih sebenarnya gitu. Tapi yang mau jawab siapa sih terserah sih. Kalau Ica mau jawab juga nggak apa-apa. Ica mau jawab, Ica. Ditanya sama Om Deddy, She Our Voice itu apa? Lu tuh ya, Ya? kalau ada cewek muda cantik, jangan manggil-manggil Om. Jadi emang apa dong? Habis pasaran. Abah Deddy mau tanya. Iya. Opung kali ya? Bang, iya sama sih Opung sama Om. Ya, seperti yang tadi Tante Gina bilang. Ya Allah, saya kebagian juga.
Share Voice ini kalau menurut saya pribadi aja kayak semacam komunitas gitu ya. Terus kita juga membernya sebenarnya nggak cuman ada, di sini kan cuman yang hadir 5, ada 13 atau 12 ya. Sekitar segituan. 13 orang. Iya, kita ini maksudnya membentuk Share Voice ini umumnya itu untuk bersiar sih, bersiar lewat Iya, iya. lagu. Buat lagu. 13 orang. 13 orang. Yang seperti Ica banyak. Nah, satu. Apa sih? Kamu tuh suka bete. Mendingan share voice-nya nyanyi aja dulu ya. Nanti kalau mau tanya lagi ntar aja. Langsung break. Berikutnya. Iya. Ya, gimana tuh ya? Iya, Tante. Langsung aja ya, nyanyi aja gimana nih. Iya. Iya, bisa nih sekarang nih nyanyi-nyanyi. Oke, Mas Fedi ikutan nyanyi deh. Hah? Ikutan Iya, nyanyi. Mas. Enggak. Di sebelahnya Ica. Bener nih. Iya Tapi yang lain nggak boleh ikut ya. Oh, nggak mau. Jangan dong, jadi ini mereka udah pecah suara bagus-bagus nanti jadi Ya sumbang. udah, oke, silakan si Our Voice. Iya, semuanya kita bersalawat sama-sama ya, memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cinta selalu berdekat seiring terucapnya rindu. Untukmu sang pemimpin umat, Rasulullah cinta mulia. Karena cahaya cintamu terangi selalu hati umat. Hingga dunia bertabur berkah, sebab mulianya alatmu. Ilahi salimi ummah wa min amin wa min gummah. Di ahli badri ya Allah. Oke, Gitu. luar biasa ya. Iya, bagus ya. Bagus banget suaranya Ica tadi. Yang nyanyi kok berlima, cuma Ica doang yang dipuji. Apa? Yang nyanyi kan tadi 5 orang. Masa sih? Iya. Saya kok ngeliatnya cuma 1. Wah. Jangan gitu dong. Kayak gitu itu emang Apa kita perlu kelakuannya. panggilnya Om juga? Nah, Enggak, kan maksudnya kan kalau yang di belakang kan sejenis. Nanti kalau saya ngeliatin belum ada obatnya. Gitu. Kalau Anda kan mungkin sudah ada yang punya gitu ya. Kalau nggak mungkin lah ya. Gitu. jadi kemungkinan satu-satunya sama Ica gitu. Udah ada yang punya? Belum sih. Tuh kan. Hah? Masih jomblo. Masih jomblo. Bagus lah, memang lamakan aja jomblo itu. Mas Hadet jomblo nggak?
Kenapa jadi Mas Sadat? Kok kamu jadi nanya Mas Santai Sadat? ya. Ya ampun dari tadi nyanyinya berlima nih, apa perlu Mbak Ita teriak-teriak lagi nih nunjukin kemampuannya nyanyi. Coba aja. Mbak Ita Purnamasari kan katanya gitu. Zaman dulu suka Iya, teriak-teriak memang ya. kan awalnya dari penyanyi rock gitu. Oh, gitu. Keren. Jadi sekarang juga sering teriak-teriak. Sampai sekarang. Hobi teriak. Tapi teriaknya bagus ya. Coba kalau aku yang teriak, wah udah tiba masa ya. Anda teriak kayak ambulan lewat tahu. Coba dong buat dikit dong. Kan kalau sekarang kan lagunya Coba deh. melo-melo. I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Luar biasa. Luar biasa. Coba Ica. Ica jangan. Suara aurat, Om. Kenapa? Suara itu aurat, jadi Males aja. Suara itu aurat gimana? iya kan lagi bulan puasa, jadi jangan harus jaga puasa. Oh iya, kalau Tante Ita kan emang itu that's her job gitu. Saya Kalau Anda? lagi konsep saya hari ini untuk menjadi wanita yang diam. Oh. Kamu diam aja udah bagus. Dulu kenapa ngeliatin gitu sih? Kemarin bintang tamu dokter cowok semua digatel. Saya cuma ngajak ngobrol, bete. Aduh, Ica ya. Ica itu masih muda, perjalanan masih panjang. Terus sama saya surat gitu. Jangan diracuni Oh, iya. oleh hal-hal negatif Oh iya. ya. Udah banyak ini. Sudah banyak yang diracuni. Iya. Yaudah kamu aja nanya. Aku nanya lagi. Iya. Nanya apa ya? Nggak tahu, terserah. Kalau aku sih Saya mau ingatnya nanyanya sama nih Ica aja ntar. Ya ampun. Kalau aku tuh ingatnya ya, kalau Mbak Ita Purnamasari ini lagunya tuh Cintaku Padamu. Aduh, Gina bisa tuh. Keren. Enak banget. Jangan dulu aku suka banget lagu itu. Kenapa sih? Apa yang salah sih sama suara aku? Enggak, masalahnya. Penempatan ada tepat kok. Lo tuh paling deket sama gue. Oke, kalau gitu aku nyanyinya ngadep sini. Nah, jadi gitu, gimana? nyanyi ke sini. Oke, sama Mbak Ismi Aziz juga. Aziz Kasih. lagunya apa? Aduh, tadi aku udah inget lagi. Saya coba. Nyanyiin aja kali ya. Nah, iya, Ismi Gimana? nyanyi dong. Kasih Mi. Tuh. Mas sama di F mas. F. Biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta kini. Ya itu. Luar biasa. Kurang panjang ya, tapi suara gimana? Suara masih Luar biasa. luar biasa. Saya masih ingat video klipnya, kalau nggak salah sama adiknya ya, Iya betul. boncengan naik sepeda, masih ingat saya. Dan suaranya sampai sekarang masih Lebih bagus sekarang. lebih bagus sekarang. Kalau Ica. Tadi kan udah Mbak Ismi Aziz. Harusnya Mbak Ita Purnamasari, kenapa ke Ica lagi? Tapi Mbak Ita udah. Mbak Tadi Ita. teriak-teriak itu. Oh iya, nyanyi yang Cintaku Padamu. Oh, yang Cintaku dong. Padamu. Ntar aku lagi yang nyanyi Tapi salah Gina mah lagi. jadi ikutan ya. Ya boleh. Ya. Di E, Mas. Cintaku padamu Tinggi banget gitu sih. takkan berubah walau di dalam waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Oh, udah kan? Pastikan kau sadari. Coba. Cintaku padamu Yeah. pasti baru. Loh, orang teksnya tak akan berubah. Tapi yang bagus ya Om ya, kan itu lagu udah bisa dibilang udah zaman dulu gitu ya. Ini yang di sini kan harusnya muda-muda tapi tahu ya lagunya ya. Berarti lagunya long lasting loh, ya kan? Apa karena suara aku tadi ya? Enggak ya? Nanya Mas Sadat aja supaya saya nggak ke distractnya sama Ica terus. Nah, ya Om Deddy deh, Iya. nanya deh gimana? Mas Sadat punya banyak fans. Iya nggak sih?
Punya banyak. Orang dia kerjanya di penjara katanya yang ini. Ya itu fans juga di situ. Ada fan-fan fanatik nggak? Apapun namanya ya, fanatik atau enggak, yang jelas lucu-lucu. Saya teringat pulang dari sebuah acara di daerah mana ya, lupa saya. Di luar kota, selesai acara kan kita masuk mobil nih mau ke hotel kan. Ada salah seorang anak muda. Mobil jalan kan belum ngebut, baru pelan-pelan tuh. Dia ikutin mobil, dia ketok-ketok jendela, nggak mau lepas. Kalau biasanya yang minta kan songkok, terus shawl gitu kan. Ini dia minta apa? Ya mungkin dia mau minta, tapi sudah habis, sudah diambil sama yang lain kan. Dia minta baju, karena dia lihat songkok sudah nggak ada, shawl sudah nggak ada, bajunya Abi kan. Sekarang kalau saya dipanggil Abi kan. Abi, baju Abi. Jadi Ya udah, Dikasih. saya lepas. dilepas. Saya kasihkan, saya ke hotel pakai kaos dalam. Pakai kaos dalam. Wah berarti Mas Hadat ini kalau pulang manggung kosongan ya? Nggak habis gitu loh semuanya. Biasanya semua dikasih. Abi, dompetnya dong Abi. Abi, dompet Abi. Nah kebetulan kalau pentas nggak pernah bawa dompet. Soalnya pasti diambil. Pasti diambil. Ya, betul. Oke, kita potong dulu. Setelah ini saya punya informasi yang penting buat Anda. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bete sama kamu. Kenapa? Apa? Saya mesen tiket udah 4 kali per hari sampai kemarin. Singapura, Kuala Lumpur, semuanya gara-gara cuma ngerjain kamu doang. Sekarang saya punya 4 tiket Masa dan sih? harinya sama semua. Serius? Lah lagian namanya nama Om Deddy sama Aska terus. Nama aku nggak pernah ada ya. Gimana aku Gantian mau kamu beliin berangkat? saya tiket sekarang. Lah? Yang ngajak Bapak kok saya yang bayar? Saya Ya yang udah bayar. beliin tiket. Nggak ngerti Kan saya aku. udah rugi habis-habisan. Sekarang kamu beliin tiket. Caranya Nggak ngerti gimana? apa? Nggak ngerti cara belinya dong. Tenang.